Episode ke-349. Kepala desa terpaku di depan sebuah loh batu, seolah baru saja disambar petir. Pikirannya kacau. Tubuh penguasa, sebuah legenda dari 40.000 tahun yang lalu. Bukankah istilah itu hanya kebohongan yang dulu ia ciptakan untuk menghibur Kinmu dan meyakinkan seluruh penduduk desa? Mungkinkah tubuh semacam itu benar-benar pernah ada? Tidak, pasti ada kesalahan. Mungkin tubuh penguasa yang tercatat di sini berbeda dengan yang selama ini kubuat. Ia berusaha menenangkan diri. Menurutnya, mungkin memang pernah ada tubuh roh yang luar biasa kuat hingga dijuluki tubuh penguasa. Jika demikian, tentu wujudnya berbeda dengan konsep yang selama ini ia karang. Setelah pikirannya sedikit tenang, ia kembali menatap loh batu itu. Tulisan di sana menggunakan aksara ras naga. Sehingga ia meminta leluhur pertama membacakannya. Leluhur pertama mulai menjelaskan. Prasasti ini menceritakan bahwa sebelum runtuhnya era Kaisar Tinggi, keluarga Bai dari ras naga pernah bertemu seorang pemuda yang mengaku sebagai tubuh penguasa. Bakatnya luar biasa. Apapun yang dipelajarinya dapat dikuasai dengan sangat cepat. Baik ilmu pedang maupun seni ilahi berkembang jauh melampaui orang-orang pada zamannya. Mereka kemudian bertanya apa sebenarnya tubuh penguasa itu. Pemuda tersebut menjelaskan bahwa sebelum roh embrio terbangun, dirinya tampak sama seperti manusia biasa. Namun setelah terbangun, ia memperoleh bakat dan kekuatan yang jauh melampaui siapapun dari generasinya. Mendengar penjelasan itu, sudut mata kepala desa berkedut. Kinmu memang berbeda dari orang lain. Ia bahkan bukan pemilik tubuh roh biasa. Harta karun roh embrio milik orang lain terbuka sejak awal. Sedangkan harta karun dewa embrio roh milik Kinmu justru tertutup rapat. Orang biasa yang harta karunnya tertutup tidak akan pernah bisa berkultivasi. Namun berkat kebohongan kepala desa dan bantuan seluruh penduduk desa, Kinmu berhasil membuka harta karun yang seharusnya mustahil dibuka. Sejak saat itu, kemajuannya melesat jauh melampaui siapapun. Semua itu sangat mirip dengan isi loh batu. Itu pasti hanya kebetulan. Gumam kepala desa, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Leluhur pertama melanjutkan membaca. Setelah mulai berkultivasi, tubuh penguasa selalu melampaui tubuh roh lainnya. Da'a pemahamannya sangat tinggi. Ia mampu memahami satu hal lalu menarik kesimpulan dari banyak hal lainnya. Namun, prasasti ini juga menyebutkan adanya musuh alami yang disebut tubuh penguasa palsu. Kepala desa mengerutkan kening. Tubuh penguasa palsu, leluhur pertama mengangguk. Menurut prasasti, tubuh penguasa sejati dan tubuh penguasa palsu memiliki hubungan yang aneh. Tubuh penguasa palsu akan berusaha merebut takdir tubuh penguasa sejati agar dirinya menjadi penguasa yang sesungguhnya. Ia menghela napas. Dulu aku pernah mendengar legenda tentang tubuh penguasa, tetapi hanya menganggapnya dongeng. Tak kusangka legenda itu benar-benar tercatat di sini. Kepala desa tercengang. Jeti, leluhur pernah mendengar legenda itu sebelumnya? Pernah, tetapi aku tidak pernah melihatnya secara langsung. Karena itu aku menganggapnya sekadar cerita. Kepala desa terdiam. Selama bertahun-tahun ia menciptakan kebohongan demi kebohongan untuk menjelaskan tubuh penguasa kepada Kinmu. Lama-kelamaan kebohongan itu berkembang menjadi sebuah sistem yang lengkap. Namun kini, isi loh batu ternyata hampir sama persis dengan semua cerita yang selama ini ia karang. Keadaan itu begitu tidak masuk akal, hingga bahkan dirinya sendiri mulai mempercayai kebohongan yang pernah ia ciptakan. Masih belum menyerah, ia bertanya, kalau memang tubuh penguasa benar-benar ada, mengapa era Kaisar Tinggi tetap hancur? Leluhur pertama menggalang pelan. Prasasti itu tidak menjelaskan. Ia menatap kejauhan dengan mata penuh kesedihan. Di hadapan arus sejarah, kekuatan satu orang tetap terlalu kecil. Mungkin tubuh penguasa itu gugur sebelum sempat tumbuh. Mungkin takdirnya direbut oleh tubuh penguasa palsu. Atau mungkin ia kehilangan harapan dan memilih bersembunyi hingga akhir hidupnya. Kemungkinannya terlalu banyak. Nada suaranya terdengar seolah sedang menceritakan dirinya sendiri. Setelah lama terdiam, kepala desa segera menyalin seluruh isi prasasti ke atas kertas. Leluhur pertama memandangnya dengan heran. Kepala desa tersenyum lebar.
Aku akan membawa salinan ini kepada para kaisar manusia lainnya. Mereka pasti akan terkejut mengetahui bahwa tubuh penguasa benar-benar pernah ada. Bayangkan saja, murid yang kupersiapkan sebagai penerus kaisar manusia, ternyata mungkin adalah tubuh penguasa sejati. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, leluhur pertama berkata dengan nada serius, "Aku mengkhawatirkan desa Carefree." Kepala desa segera bertanya, "Mengapa? Sudah lama tidak ada kabar dari sana. Aku mulai curiga desa itu telah berubah. Dahulu pendiri kaisar membangun desa Carefree sebagai tempat perlindungan, tetapi aku sebenarnya menentangnya. Aku ingin terus bertempur sampai akhir, bukan bersembunyi." Kepala desa bertanya, "Apakah tujuan leluhur sekarang mencari orang-orang dari era pendiri kaisar?" Leluhur pertama mengangguk, "Benar, aku yakin masih ada penyintas. Dari catatan reruntuhan Suaka Kaisar Tinggi, aku mengetahui bahwa sebagian dari mereka berhasil melarikan diri dan membangun permukiman baru. Aku ingin menemukan mereka dan menyatukan kekuatan dengan desa Carefree." Kepala desa menghela napas. Bahkan ketika kekuatan pendiri kaisar berada di puncaknya, mereka gagal menggulingkan surga. Sekarang peluang kita jauh lebih kecil. Ekspresi leluhur pertama menjadi muram. "Aku tahu." Ia mengepalkan tangan. "Tetapi jika kami hanya berdiam diri di desa Carefree, tidak akan pernah ada harapan. Aku harus melakukan sesuatu. Jika tidak, bayangan kematian rekan-rekanku dan penderitaan dunia akan terus menghantuiku." Mendengar tekad itu, kepala desa akhirnya berkata, "Kalau begitu, aku akan ikut bersamamu." Sementara itu, Kinmu tiba di kediaman para mantan pemimpin kultus suci surgawi di Fengdu. Tempat itu sangat ramai. Para pelayan hantu dan utusan sibuk berlalu lalang membawa bunga, buah, serta berbagai persembahan. Kinmu membandingkannya dengan aula kaisar manusia yang miskin dan sepi. Para kaisar manusia hampir tidak memiliki penerus yang merawat makam mereka. Sedangkan para pemimpin kultus suci surgawi masih menerima persembahan dari generasi penerus. Istana mereka megah, dipenuhi pavilion, lorong panjang, dan bangunan indah yang menunjukkan kemakmuran. Saat berjalan, Kinmu tiba di sebuah bangunan bertuliskan Aula Zuyang. Di depan aula, seorang pemuda sedang memahat singa batu. Sementara beberapa imp sibuk membersihkan serpihan batu di sekitarnya. Ketika Kinmu hendak masuk, pemuda itu bertanya, "Ada keperluan apa?" "Aku ingin bertemu Master Kultus Zuyang." Pemuda itu tersenyum. "Akulah Zuyang." Kinmu terkejut. Ia mengira pemimpin kultus terdahulu pasti berwajah tua. Zuyang memandang kerangka Kinmu lalu berkata, "Kau masih hidup, tapi kau bukan Li Tianxing. Apakah kau penerus berikutnya? Jangan bilang kau berhasil menyingkirkan Li Tianxing." Kinmu menggelang. Jiwanya telah hancur saat bertarung melawan Xing'en. Menjelang ajalnya, ia sempat menyesali semua kesalahannya. Bukannya sedih, Zuyang justru tertawa puas. "Luar biasa, akhir yang pantas." Ia lalu bercerita bahwa dahulu Li Tianxing merebut posisi pemimpin kultus darinya saat dirinya sedang berada dalam kondisi lemah akibat latihan teknik rahasia. Meski terluka parah, Li Tianxing masih datang berpura-pura berduka di depan makamnya setelah ia meninggal. Kinmu hanya bisa terdiam. Kemudian ia bertanya, "Bolehkah aku menemui Patriark Suci?" Zuyang berpikir sejenak sebelum tertawa. "Maksudmu paman juniorku?" Karena dia terus ingin membunuhku demi membalas kematian gurunya. Akhirnya kuangkat dia menjadi Patriark Suci dan kukirim jauh agar tidak menggangguku. Tak lama kemudian, seorang pria tampan berjubah hitam keluar dari istana sebelah. Zhu yang memperkenalkan Kinmu sebagai pemimpin kultus suci surgawi yang baru. Pria itu mendekat sambil tersenyum. "Kau belum mati? Bagus." Kinmu segera memberi hormat. "Salam, Master Kultus Yulian." Yulian menepuk bahunya. "Jangan terburu-buru menerima murid. Semakin cepat kau punya murid, semakin cepat pula kau mati." Ia berbalik dan menunjukkan pedang yang masih menancap di punggungnya. "Lihat ini, muridku sendiri yang menusukkannya." Zuyang tertawa terbahak-bahak. "Guru, Anda masih berani memamerkan pedang itu? Bukankah dulu Anda juga membunuh guru sendiri demi merebut jabatan Master Kultus?" Yulian ikut tertawa tanpa sedikit pun merasa malu. "Kalau aku tidak membunuh guruku,
Bagaimana mungkin aku bisa menjadi master kultus? Begitulah tradisi kami. Ia lalu memandang Kinmu dengan penuh rasa ingin tahu. Kalau begitu, siapa yang membunuhmu hingga kau menjadi master kultus yang sekarang?